Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita hitung, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun sekarang ini ada komputer, alat kalkulator yang bisa menghitung miliaran, triliunan, biliun dan sebagainya. Tetapi kalau alat ini diprogram untuk menghitung satu-satu nikmat Allah itu, niscaya alat ini tidak akan mampu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian coba untuk menghitung semua nikmat Allah itu, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, ya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita membantu anak yatim, birrul walidain. Itu semua bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang abdan syakuro. Shalawatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nuril Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, tetap pendirian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita merasa bangga bertemu dengan Allah kecuali kita menjadi mukmin yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, para pemirsa, ya, pencinta channel YouTube Bang Haji Nasti. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang masih bersekitar masalah makanan yang haram dan halal. Masih berhubungan dengan ceramah sebelumnya. Nikahilah perempuan itu karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya, karena apa lagi? Karena hartanya. Ya. Fasfar bizatiddin. Maka pilihlah agamanya. Kalau kita pilih agamanya, ya, semua insya Allah ikut. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah kisah. Semua terkenal yang namanya Imam Syafi'i. Imam besar, bahkan terbesar pengikutnya di dunia. Tahukah Anda, Imam Syafi'i ini lahir dari seorang rahim siapa? Ya, adalah kisah ayahnya Imam Syafi'i adalah Idris. Sewaktu Idris itu mandi di sungai, ya, kebetulan beliau mendapat satu buah, ya, buah delima. Dalam versi lain katanya apel. Termakanlah oleh Idris buah delima ini. Begitu dimakan, ya, baru sadar ini siapa punya. Belum tentu izin orang yang punya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan ini, lalu Idris punya inisiatif untuk menyelusuri sungai ini. Telusuri sungai ini. Kemudian didapatkanlah kebun delima tadi, banyak sekali. Tidak diragukan lagi bahwasanya delima ini jatuh dari sini. Ya, assalamualaikum, kata Idris. Kemudian dijawab oleh tukang kebun yang punya kebun itu. Waalaikumsalam. Wahai tuanku, aku sudah salah ini. Termakan aku pula ini buah delima. Udah separuh aku masuk ke perutku. Belum tentu kau izin. Kata yang punya kebun, aku tidak izin. Kau jaga dulu kebunku ini, kau bersihkan. Ya, setelah dibersihkan, ya, dijaga, dirawat, datanglah dia suatu waktu ke yang punya kebun. Oh, Pak bosku, ya, semua yang kau minta sudah saya penuhi. Nah, izinkan saya pulang. Belum, jangan secepat itu pergi. Ya, nikahi dulu anakku. Tapi anakku ini tuli, bisu, lumpuh, nggak bisa berjalan. Kayak mana pula menikahi perempuan, ya, tuli, bisu, kemudian nggak mendengar apa-apa, kemudian nggak bisa bergerak, nggak punya kaki dan sebagainya. Waduh, gawat ini. Hanya gara-gara izin, ya, separuh daripada buah delima. Tapi apapun yang terjadi, diaturlah pernikahan itu. Mau tidak mau beliau, ya, setuju. Diatur pernikahan itu dengan ijab kabul, diwakili dan sebagainya, terjadilah pernikahan. Begitu malam pertama, apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah?
dijumpailah Ruqayyah ini, calon istrinya ini, ya, ternyata sempurna. Terkejut dia, Imam Syafi'i Idris, ya, imamnya ayahnya orang tua Imam Syafi'i ini, Pak Idris ini terkejut. Hah? Katanya buta, katanya tuli, nggak bisa berjalan. Artinya dia buta, nggak mau mendengar sembarang. Dia nggak bisa berjalan itu kalau tidak digunakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ternyata Ruqayyah ini adalah orang yang sempurna. Tahukah Anda, dari rahim inilah lahir Imam Syafi'i, imam yang paling besar di dunia pengikutnya. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, pelajaran apa yang kita dapat di sini? Mari kita sama-sama kita jaga. Kita jaga apa yang kita bawa ke rumah. Pastikan itu betul-betul halal. Bukan syubhat dan bukan haram. Haram udah jelas. Syubhat pun lebih bagus. Ya, supaya semua berkah. Anak yang dilahirkan. Lahirlah imam besar dari pernikahan Idris dan Ruqayyah ini, namanya Imam Syafi'i. Ya, dia umur 6 tahun kalau tidak salah, sudah hafal Quran, sudah hafal kitab Muwatta'nya dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.